Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 bersama dengan saya Hanifah Munfarija dari SMP Negeri 1 Cipongkor. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang teorema Pythagoras. Dan adapun yang akan kita bahas, yang pertama adalah menentukan jenis-jenis segitiga. Yang kedua, menentukan tentang triple Pythagoras. Nah, bagaimana untuk menentukan jenis segitiga dan triple Pythagoras? Mari kita mulai pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah tentang jenis-jenis segitiga. Jika ditinjau dari besar sudutnya, ada 3 jenis segitiga, yakni segitiga lancip dengan besar sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat. Yang kedua, segitiga siku-siku dengan besar sudut 90 derajat. Yang ketiga, segitiga tumpul dengan besar sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian, kita akan menentukan jenis-jenis segitiga. Selain dengan meninjau besar sudutnya, suatu segitiga dapat diketahui jenisnya dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu untuk segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya A, B, dan C, dengan C adalah sisi terpanjang pada setiap segitiga berikut. Maka, ini ada segitiga A, B, C. Tentunya kalian tahu, di sini ada A, ada B, ada C. Kemudian sudut. Nah, sudut ini adalah sudut C, maka sisi yang berada di depan sudut C itu disebut dengan sisi C. Dan kemudian di sini ada juga sudut A, kemudian sisi yang berada di hadapan sudut A itu disebut dengan sisi A. Kemudian juga ada sudut B, maka sisi yang berada di depan sudut B adalah sisi B. Kalian tahu ini adalah segitiga siku-siku. Maka di sini sisi terpanjangnya adalah C atau sisi miring. Sehingga berlaku di sini sisi C adalah sisi terpanjang pada setiap segitiga siku-siku. Kemudian maka di sini berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena seperti ini, maka ini disebut sebagai segitiga siku-siku. Kemudian perhatikan gambar yang kedua. Di sini ada sudut C. Ini yang terpanjang ya, sudut C. Maka sisi yang berada di depan sudut C disebut adalah sisi C. Kemudian di sini ada sudut A, maka sisi yang berada di hadapan sudut A disebut dengan sisi A. Selanjutnya di sini ada sudut B. Kemudian sisi yang berada di hadapan sudut B disebut dengan sisi B. Kalian coba lihat di sini, C adalah sisi terpanjang. Maka berlaku C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka seperti ini disebut segitiga lancip. Berarti segitiga lancip itu adalah segitiga yang sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian lihat segitiga yang berikutnya. Misalnya di sini adalah titik B, kemudian di sana titik A, juga di sebelah sini titik C. Kita juga tahu bahwa C di sini adalah sisi yang terpanjang. Jadi sisi yang berada di hadapan sudut C itu disebut dengan sisi C. Kemudian di sini juga ada sudut B, maka sisi yang berada di hadapan sudut B disebut dengan sisi B. Selanjutnya ada sudut A, maka sisi yang berada di hadapan sudut A disebut sisi A. Ingat di sini C adalah sisi terpanjang. Nah, maka apabila segitiganya seperti ini disebut segitiga tumpul ya, maka berlaku C kuadrat lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka ini disebut sebagai segitiga tumpul. Jadi ada jenis segitiga, ada segitiga siku-siku. Itu berlaku jika C kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Segitiga lancip
C kuadrat lebih kecil daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian segitiga tumpul, C kuadrat lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, selanjutnya, sehingga dapat kita katakan yang pertama, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC masuk kategori segitiga siku-siku di C. Nah, apabila kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lainnya, maka dapat dikatakan sebagai segitiga siku-siku. Ingat ya. Kemudian yang kedua, jika C kuadrat lebih kecil daripada A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ABC masuk kategori segitiga lancip di C. Dengan kata lain, apabila kuadrat sisi miring lebih kecil dari jumlah kuadrat dua sisi lainnya, maka dapat dikatakan sebagai segitiga lancip. Kemudian yang ketiga, jika C kuadrat lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC masuk kategori segitiga tumpul di C. Dengan kata lain, apabila kuadrat sisi miring lebih besar dari jumlah kuadrat dua sisi lainnya, maka dapat dikatakan sebagai segitiga tumpul. Bagaimana? Sudah paham perbedaan antara segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Baik, kita lanjutkan ya. Contoh soal agar kalian paham. Diketahui sisi-sisi segitiga, manakah di antara kelompok tiga bilangan yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Di sini nomor 1 ada 13, 9, dan 11. Jadi apakah kelompok tiga bilangan ini membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul? Bilangannya adalah 13, 9, dan 11. Nah, mari kita coba jawab. Angka 13, 9, dan 11. Langkah pertama, kita tentukan dulu sisi terpanjang atau C-nya. Karena di sini angka 13, 9, dan 11, maka sisi terpanjangnya atau terbesarnya adalah C, di sini 13. Sehingga sisi yang lainnya kita bisa misalkan di sini A sama dengan 9, kemudian B sama dengan 11. Maka kita dapat lakukan perhitungan dulu. Kita kuadratkan sisi terpanjangnya, atau C kuadrat sama dengan 13 kuadrat, yaitu sama dengan 169. Karena sisi terpanjangnya C di sini adalah 13. Kemudian kita kuadratkan dan jumlahkan sisi yang lainnya, berarti sisi A dan sisi B. Berarti di sini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Sama dengan 81 ditambah 121. Selanjutnya kita jumlahkan 81 ditambah 121 sama dengan 202. Nah, maka di sini C kuadrat kita peroleh hasilnya 169. Itu sisi terpanjang. Kemudian sisi yang lainnya kita kuadratkan dan jumlahkan. Yang ini A kuadrat ditambah B kuadrat. Hasil akhirnya adalah 202. Sehingga dapat kita katakan di sini, nah dengan demikian, karena di sini lihat C kuadratnya 169, A kuadrat ditambah B kuadratnya 202, maka itu berarti C kuadrat itu lebih kecil daripada hasil A kuadrat ditambah B kuadrat. Tadi kita tahu C kuadratnya itu 13 kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat 9 kuadrat tambah 11 kuadrat. Kita perhitung tadi. Jadi 13 kuadrat itu 116 lebih kecil daripada 202. Nah, maka ini terbukti bahwa C kuadrat itu hasilnya lebih kecil daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga bisa kita katakan di sini, maka ini adalah termasuk kategori segitiga lancip. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya.
Nah, di sini contoh soal selanjutnya ada angka 8, 17, dan 15. Apakah ini nanti termasuk segitiga lancip, tumpul, atau segitiga siku-siku? Kita jawab, di sini angkanya 8, 17, dan 15. Kita lakukan langkah pertama, kita tentukan dulu sisi terpanjang atau C-nya. Di sini angkanya 8, 17, 15, maka sisi terpanjangnya tentu saja angka 17. Maka sisi yang lainnya adalah A-nya 8, kemudian B-nya 15. Kita lakukan perhitungan, kita kuadratkan sisi terpanjangnya. Berarti di sini adalah C. Jadi kita C kuadrat itu sama dengan 17 kuadrat sama dengan 289. Kemudian kita cari hasil dari penjumlahan kuadrat sisi yang lainnya. Berarti di sini A dan B. Kita hitung A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, hasilnya 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat 225. Jadi 64 ditambah 225 hasilnya 289. Di sini kita lihat hasil perhitungan dari sisi terpanjang atau C kuadrat adalah 289. Sedangkan penjumlahan dua sisi yang lainnya hasilnya adalah 289 juga. Sama ya? Nah, dengan demikian di sini kita lihat C kuadrat itu sama dengan hasilnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tadi C kuadrat itu adalah 17 kuadrat, itu sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 289 sama dengan 289. Sama kan hasilnya ya, antara C kuadrat dan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau sama seperti ini, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, hasilnya sama, maka ini dapat dikatakan tiga bilangan tersebut adalah termasuk kategori segitiga siku-siku. Nah, bagaimana? Sudah paham? Kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Misalnya di sini ada kelompok angka 12, 16, dan 5. Kita coba jawab. Di sini kelompoknya 12, 16, dan 5. Langkah pertama seperti biasa, kita cari dulu sisi yang terpanjang atau C. Di sini 12, 16, 5, maka sisi terpanjangnya adalah berapa ya? Ya, betul, 16. Kemudian maka sisi yang lainnya berarti A dan B itu adalah A-nya 12, kemudian B-nya 5. Iya, kita lakukan perhitungan seperti tadi. Kita kuadratkan sisi terpanjangnya yaitu C. Jadi C kuadrat sama dengan 16 kuadrat sama dengan 256. Kita cari dan jumlahkan kuadrat sisi yang lainnya, yaitu berarti A dan B. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka hasilnya 144 ditambah 25. Hasilnya adalah 169. Coba sekarang kita bandingkan hasil perhitungan dari kuadrat sisi terpanjang dan penjumlahan sisi yang lainnya. Hasil dari kuadrat sisi terpanjang itu adalah 256. Sedangkan hasil penjumlahan dari dua sisi yang lainnya, A kuadrat ditambah B kuadrat, itu hasilnya adalah 169. Coba kalian bandingkan angka 256 dan 169. Bagaimana? Ya, C kuadrat itu berarti hasilnya lebih besar kan daripada hasil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat 256. Yang ini hasilnya 169. Maka dapat kita katakan dengan demikian C kuadrat itu lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita tahu tadi C kuadratnya itu adalah 16 kuadrat, A kuadratnya 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Maka hasilnya 256 lebih besar daripada 169. Nah, di sini kita lihat C kuadrat itu lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka di sini dapat kita katakan termasuk kategori segitiga tumpul. Ya, betul seperti itu ya. Bagaimana, sudah paham tentang menentukan jenis-jenis segitiga? Jadi ada segitiga lancip,
segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang lain, yaitu tentang triple Pythagoras. Nah, coba simak ya, apa itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras, yaitu bahwa kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Nah, triple Pythagoras merupakan 3 bilangan yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku, yaitu bilangan terbesar merupakan sisi miring atau hipotenusa, dan kedua bilangan yang lain merupakan sisi-sisi siku-sikunya. Nah, untuk mengidentifikasi apakah kelompok 3 bilangan merupakan triple Pythagoras atau bukan, nah, dapat dilakukan dengan menghitung kuadrat dari masing-masing ketiga bilangan tersebut. Kemudian mengecek apakah ketiga bilangan memenuhi atau tidak memenuhi teorema Pythagoras. Yaitu ingat teorema Pythagoras bahwa kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Nah, jika ketiga bilangan memenuhi teorema Pythagoras, maka ketiganya merupakan triple Pythagoras. Jadi ingat bahwa kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat bilangan yang lainnya. Itu tentang triple Pythagoras. Jadi triple Pythagoras itu menyatakan sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Berarti kuadrat bilangan terbesar itu sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Sama dengan ya, karena segitiga siku-siku. Nah, contoh soal. Apakah kelompok bilangan 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras? Nah, kita cek ya, kita coba jawab. Di sini kelompok bilangannya 3, 4, dan 5. Langkah pertama seperti tadi, kita tentukan terlebih dahulu sisi terpanjang atau C-nya. Misalnya di sini 3, 4, 5, maka sisi terpanjangnya berarti angka berapa? Ya, betul, angka 5. Jadi C sama dengan 5. Kemudian sisi yang lainnya berarti A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Kita lakukan perhitungan, kita kuadratkan sisi yang terpanjangnya. Berarti di sini adalah C. Kita kuadratkan ya. Jadi C kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jadi 5 kuadrat itu 25. Kemudian kita jumlahkan kuadrat sisi yang lainnya, berarti A dan B. Kita kuadratkan dan jumlahkan. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kita tahu 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. 9 ditambah 16 hasilnya adalah 25. Nah, coba kita lihat sekarang dan bandingkan di sini. Hasil perhitungan dari sisi terpanjang, yaitu kuadrat dari C kuadrat itu adalah 25 hasilnya. Kemudian hasil dari penjumlahan sisi yang lainnya, A ditambah B. Hasilnya berapa? 25. Sama kan? Antara hasil perhitungan C kuadrat dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, karena sama, dengan demikian di sini kita tahu C kuadrat itu hasilnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita tahu tadi C kuadrat itu 5 kuadrat, sisi terpanjang, ditambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini 25 sama dengan 25. Dengan demikian bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka ini dapat kita katakan ini berarti memenuhi teorema Pythagoras ya. Maka merupakan triple Pythagoras. Jadi sama dengan, jadi sisi kuadrat sisi terpanjang itu hasilnya sama dengan penjumlahan kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Bagaimana? Bisa dipahami? Untuk lebih paham kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Apakah kelompok bilangan 6, 8, dan 12 merupakan triple Pythagoras? Jadi bilangannya sekarang 6, 8, dan 12. Kita coba jawab 6, 8, dan 12. Langkahnya sama. Kita tentukan dulu sisi yang terpanjang atau C. Nah, di sini tentukan dulu sisi terpanjang C-nya 6, 8, 12. Berarti tahu kan sisi terpanjangnya berapa?
Ya, betul, sisi terpanjangnya adalah 12. Kemudian maka sisi yang lainnya adalah A-nya 6, kemudian B-nya berapa? 8. Kita lakukan perhitungan seperti yang tadi. Kita hitung kuadrat dari sisi terpanjangnya atau C kuadratnya. C kuadrat sama dengan 12 kuadrat sama dengan 104. Kita jumlahkan, kuadratkan juga sisi yang lainnya, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jawabannya 36 ditambah 64 sama dengan 100. Nah, perhatikan, sekarang kita bandingkan hasil perhitungan dari sisi terpanjang atau C kuadrat dengan penjumlahan kuadrat sisi yang lainnya. C kuadrat hasilnya 144. Yang ini A kuadrat ditambah B kuadrat, hasil akhirnya adalah 100. Bagaimana? Apakah sama atau tidak? Dapat kalian melihat juga. Maka dengan demikian C kuadrat itu hasilnya bagaimana? Ya, tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita tahu tadi C kuadratnya itu 12 kuadrat dan A kuadratnya 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Hasilnya yang satu 144, yang satu 100. Tentunya itu 144 tidak sama dengan 100. Maka di sini karena C kuadratnya hasilnya tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka dapat dikatakan ini adalah bukan merupakan triple Pythagoras. Bagaimana, bisa paham? Jadi kita tadi telah membahas dua materi, yaitu menentukan jenis segitiga. Ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Dan juga telah membahas tentang triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu kelompok bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras. Nah, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.